Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah pada hari ini Alhamdulillah. kabarnya sehat meskipun cuacanya tidak mendukung karena tadi pagi ada hujan, tapi alhamdulillah sehat banget ya. Tapi saya lihat Pak Jaya ini masih cerah lah untuk pagi ini. Ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Jaya, saya ambil waktunya dulu. Insya Allah kita mungkin akan melakukan observasi hari Senin depan. Untuk hari ini saya akan melakukan dulu praobservasi dengan Pak Jaya. Nanti insya Allah akan berkembang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya mungkin saya mau tahu dulu mata pelajaran yang akan disampaikan hari Senin itu apa Pak? Ya, kebetulan sesuai dengan fisik saya, yaitu saya akan mengajar informatika di hari Senin. Itu kebetulan juga ada jam saya di hari Senin. Iya. Seperti itu. Di kelas berapa Pak Jaya? Untuk hari Senin itu jadwal di kelas 9. Kelas 9. Kelas 9 di jam pertama, kedua? Iya, di jam pertama. Di jam pertama. Baik. Mantap sekali karena mata pelajarannya kekinian, informatika, tentunya ini tentang era sekarang ini yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, mungkin nanti pada saat observasi sebelumnya saya mau mengetahui dulu materi yang akan disampaikan nanti itu apa Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Enal. Untuk materi yang akan saya ajarkan di hari Senin nanti, yaitu di kelas 9 terkait berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu yang menjadi harapan saya untuk kedepannya peserta didik itu dia mampu untuk memahami terkait dengan perkakas teknologi digital. Di sisi lain, saya mengharapkan peserta didik juga dapat membedakan antara dampak positif dan dampak negatif bersosial media. Karena ini kan materi yang saya akan ajarkan itu terkait dengan berpikir komputasional. Jadi bagaimana caranya sebelum kita bertindak di dunia media sosial itu lebih baik kita pikir dulu. Ya, jadi mungkin tujuan pembelajarannya tadi itu yang dijelaskan Pak Jaya. Iya, ya, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran saya itu terkait tentang siswa mampu. Saya berharapnya siswa mampu untuk membedakan antara dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Ya, itu tujuan. Menarik sekali Pak Jaya, dari tujuan pembelajaran yang diharapkan di hari Senin nanti untuk kelas 9. Tadi saya dengar ada dampak positif dan dampak negatifnya itu. Nah, caranya Pak Jaya untuk menyampaikan itu bagaimana untuk sesuai dengan kebutuhan murid itu? Oke. Dalam pembelajaran nanti yang pertama saya akan mengangkat sebuah kasus. Nah, sebelum saya mengangkat beberapa kasus, saya bagi per kelompok dulu siswa. Saya bagi per kelompok dalam artian di dalam satu kelompok itu harus ada siswa yang didapat untuk menjadi tutor sebaya dari rekan-rekannya. Nah, untuk pembelajaran nanti yang akan saya terapkan, saya membuat kasus antara kasus yang negatif sama kasus yang positif. Nah, mereka untuk gimana caranya mereka untuk melatih, untuk menganalisis ini kasus dampaknya apa. Nah, di sisi lain mereka kan sudah tingkat 3, kelas 3 sudah tingkat di atas. Dari awal kelas 7, kelas 8 mereka sudah pernah belajar terkait tentang internet. Dari proses itu mungkin ada beberapa tantangan yang dihadapi Pak Jaya, utamanya mungkin di satuan pendidikan ini SMP Negeri Lowang Garasi. Tantangan apa yang dihadapi Pak Jaya itu persoalan ketika memberikan materi khususnya di informatika ini, di materi itu? Ya. Ini tantangan ketika saya akan menerapkan pembelajaran informatika baik di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Nah, kebetulan kan yang Pak Ena mau observasi nanti itu di tingkat kelas 9. Ya. Nah, tantangan utama saya yaitu terkait tentang jaringan. Ya, jaringan. Karena ini kan
informatika itu selalu berhubungan sama jaringan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tantangan saya yang kedua itu siswa belum begitu mampu untuk membedakan mana dampak yang positif sama dampak negatif. Artinya siswa bertindak di media sosial itu tanpa memikirkan dampak belakangnya. Nah, jadi tantangan yang saya hadapi cuma itu. Yang pertama jaringan, yang kedua siswa belum bisa membedakan mana dampak yang positif sama dampak negatif di sosial media. Baik Pak Jaya. Saya kira untuk di tujuan pembelajaran itu nanti mungkin pada saat observasi di bagian mana yang mungkin Pak Jaya itu ingin capai lah, yang hendak dicapai pada saat observasi. Oke, yang ingin saya capai atau yang ingin saya kembangkan ketika nanti di pembelajaran di kelas 9, yaitu yang pertama, saya berharap siswa itu mampu untuk membedakan mana yang positif, mana yang baik ketika mereka bermain di sosial media. Apalagi kan sekarang zamannya zaman digital, segala sesuatu itu sudah berhubungan dengan internet. Nah, yang menjadi harapan saya, siswa bisa membedakan tindakannya dia atau informasi yang mereka dapatkan di sosial media itu positif atau negatif. Ya, kalau untuk sekarang menurut Pak Jaya itu dari angka 1 sampai 10 di kelas 9 ini kan sudah mulai fase di kelas 7 kemudian kelas 8. Di angka 1 sampai 10 itu menurut Pak Jaya sudah di angka berapa? Kemudian harapannya di level berapa lah untuk di kelas 9 ini? Kalau harapan saya dari angka 1 sampai 10 pada saat ini saya masih berada di angka 7. Iya. Angka 7. Kenapa saya masih di angka 7? Karena pembelajaran yang saya terapkan sama mereka itu tadi tantangannya yang harus saya hadapi yaitu terkait jaringan. Nah, ketika jaringan itu sudah ada, otomatis akan naik level dari 7 bisa ke 8 atau ke 9. Nah, harapan untuk kedepannya sih bisa sampai 10. Kalau dikasih memilih angka 1 sampai 10, harapannya sih di angka 10. Tapi untuk saat ini masih di angka 7. Nah, kan harapannya dari 7 itu di angka 8-9 lah, kalau boleh sampai di 10. Nah, Pak Jaya dalam menargetkan itu, strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak Jaya untuk nanti? Untuk naik level ya, naik level. Karena saya tadi masih di angka 7. Kan? Ya. Untuk naik level ke 8 atau 9, strategi yang akan saya terapkan dalam pembelajaran nanti yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya memberdayakan siswa yang khususnya di pelajaran informatika yang berada pada level high. Nah, untuk menjadi tutor sebaya dari teman-temannya yang berada di level kolaborasi siswa lah. Iya. Nah, itu nanti saya akan buat mereka dalam 3 kelompok, saya bagi 3 kelompok. Jadi dalam setiap kelompok itu ada yang pengetahuannya high, ada juga yang middle dan ada yang low. Jadi dikombinasi. Ya, luar biasa Pak Jaya strateginya itu. Ya mudah-mudahan nanti diobservasi apa yang menjadi tujuan Pak Jaya bisa tercapai, kemudian nanti mungkin yang mau dikembangkan itu berjalan dengan baik, karena itu nanti akan dicapai. Dan yang terakhir, strategi tadi itu yang setelah dipersiapkan bisa diaplikasikan nanti dalam kelas. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di tahap observasi, dan kemudian nanti mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa kita jawantahkan nanti dalam bentuk apapun itu. Entah kita akan berbagi praktik dengan orang lain, itu nanti kita sama-sama. Oke, makasih atas waktunya Pak Jaya. Mudah-mudahan sehat-sehat, kita ketemu besok hari Senin di observasi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa.
selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa pada pembelajaran pada hari ini. Ya, adik-adik sekalian, pada hari ini kita masuk di pembelajaran informatika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital dan untuk membuat laporan, presentasi serta analisis interpretasi data. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara dampak positif dan dampak negatif. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama topiknya yaitu berpikir komputasional. Ya, ini kan minggu lalu kita sudah bagi kelompok dan sekarang alhamdulillah sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru kasih tugas setiap kelompok. Ya, setiap kelompok Pak Guru kasih tugas. Silakan kalian mengamati video yang akan Pak Guru tayangkan. Di video itu yang Pak Guru harapkan yang pertama, ya, yang pertama harapannya kalian simak videonya, ya, kalian simak videonya. Terus hal yang positif apa yang kalian dapatkan dari video itu, ya. Terus yang berikut, apa yang kalian dapatkan dalam video? Materi apa? Oke, sekarang simak videonya berdasarkan kelompoknya. Nanti ketika sesi menyimak video sudah selesai, setiap kelompok presentasikan minimal 3 menit presentasi. Untuk tanggapan 2 menit, jadi setiap kelompok 5 menit. Oke, silakan disimak videonya. Topik-topiknya saja, hal-hal pentingnya saja. Bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita bisa mendapatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mencatat berdasarkan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa melakukannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Oke. Sebelum tentu, contoh-contoh kalian yang menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga memilih jurusan yang baru. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi kehidupan dan tantangan. Di kamu perlu kecakapan Hal positif apa yang kalian dapatkan atau pelajaran apa yang kalian dapatkan dari menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini? Menghadapi masalah kompleks di berbagai masa sekolah, masuk sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikannya efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda tidak bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, tentang dasar dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu dituntut jadi ketua wanita nomor 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjukkan kebiasaan. Oke, ini tugas kelompok yang menyimak bersama. Keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibicarakan. Misalnya, kamu tidak melipat dan melipat jemuran di rumah. Maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, maupun adik, dan bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Oke, kelompok yang Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah pada hari ini Alhamdulillah. kabarnya sehat meskipun cuacanya tidak mendukung karena tadi pagi ada hujan, tapi alhamdulillah sehat banget ya. Tapi saya lihat Pak Jaya ini masih cerah lah untuk pagi ini. Ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Jaya, saya ambil waktunya dulu. Insya Allah kita mungkin akan melakukan observasi hari Senin depan. Untuk hari ini saya akan melakukan dulu praobservasi dengan Pak Jaya. Nanti insya Allah akan berkembang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya mungkin saya mau tahu dulu mata pelajaran yang akan disampaikan hari Senin itu apa Pak? Ya, kebetulan sesuai dengan fisik saya, yaitu saya akan mengejar informatika di hari Senin. Itu kebetulan juga ada jam saya di hari Senin. Iya. Seperti itu. Di kelas berapa Pak Jaya? Untuk hari Senin itu jadwal di kelas 9. Kelas 9. Kelas 9 di jam pertama, kedua? Iya, di jam pertama. Di jam pertama. Baik. Mantap sekali karena mata pelajarannya kekinian, informatika, tentunya ini tentang era sekarang ini yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, mungkin nanti pada saat observasi sebelumnya saya mau mengetahui dulu materi yang akan disampaikan nanti itu apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Enal. Untuk materi yang akan saya ajarkan di hari Senin nanti, yaitu di kelas 9 terkait berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu yang menjadi harapan saya untuk kedepannya peserta didik itu dia mampu untuk memahami terkait dengan perkakas teknologi digital. Di sisi lain, saya mengharapkan peserta didik juga dapat membedakan antara dampak positif dan dampak negatif bersosial media. Karena ini kan materi yang saya akan ajarkan itu terkait dengan berpikir komputasional. Jadi bagaimana caranya sebelum kita bertindak di dunia media sosial itu lebih baik kita pikir dulu. Ya, jadi mungkin tujuan pembelajarannya tadi itu yang dijelaskan Pak Jaya. Iya, ya, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran saya itu terkait tentang siswa mampu. Saya berharapnya siswa mampu untuk membedakan antara dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Ya, itu tujuan. Menarik sekali Pak Jaya, dari tujuan pembelajaran yang diharapkan di hari Senin nanti untuk kelas 9. Tadi saya dengar ada dampak positif dan dampak negatifnya itu. Nah, caranya Pak Jaya untuk menyampaikan itu bagaimana untuk sesuai dengan kebutuhan murid itu? Oke. Dalam pembelajaran nanti yang pertama saya akan mengangkat sebuah kasus. Nah, sebelum saya mengangkat beberapa kasus, saya bagi per kelompok dulu siswa. Saya bagi per kelompok dalam artian di dalam satu kelompok itu harus ada siswa yang didapat untuk menjadi tutor sebaya dari rekan-rekannya. Nah, untuk pembelajaran nanti yang akan saya terapkan, saya membuat kasus antara kasus yang negatif sama kasus yang positif. Nah, mereka untuk gimana caranya mereka untuk melatih, untuk menganalisis ini kasus dampaknya apa. Nah, di sisi lain mereka kan sudah tingkat 3, kelas 3 sudah tingkat di atas. Dari awal kelas 7, kelas 8 mereka sudah pernah belajar terkait tentang internet. Dari proses itu mungkin ada beberapa tantangan yang dihadapi Pak Jaya, utamanya mungkin di satuan pendidikan ini SMP Negeri Lowang Garasi. Tantangan apa yang dihadapi Pak Jaya itu persoalan ketika memberikan materi, khususnya di informatika yang di materi itu? Ya. Ini tantangan ketika saya akan menerapkan pembelajaran informatika baik di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Nah, kebetulan kan yang Pak Ena mau observasi nanti itu di tingkat kelas 9. Nah, tantangan utama saya yaitu terkait tentang jaringan. Jaringan.
kan informatika itu selalu berhubungan sama jaringan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tantangan saya yang kedua itu siswa belum begitu mampu untuk membedakan mana dampak yang positif sama dampak negatif. Artinya siswa bertindak di media sosial itu tanpa memikirkan dampak belakangnya. Nah, jadi tantangan yang saya hadapi cuma itu. Yang pertama jaringan, yang kedua siswa belum bisa membedakan mana dampak yang positif sama dampak negatif di sosial media. Baik Pak Jaya. Saya kira untuk di tujuan pembelajaran itu nanti mungkin pada saat observasi di bagian mana yang mungkin Pak Jaya itu ingin capai lah, yang hendak dicapai pada saat observasi. Oke, yang ingin saya capai atau yang ingin saya kembangkan ketika nanti di pembelajaran di kelas 9, yaitu yang pertama, saya berharap siswa itu mampu untuk membedakan mana yang positif, mana yang baik ketika mereka bermain di sosial media. Apalagi kan sekarang zamannya zaman digital, segala sesuatu itu sudah berhubungan dengan internet. Nah, yang menjadi harapan saya, siswa bisa membedakan tindakannya dia atau informasi yang mereka dapatkan di sosial media itu positif atau negatif. Ya, kalau untuk sekarang menurut Pak Jaya itu dari angka 1 sampai 10 di kelas 9 ini kan sudah mulai fase di kelas 7 kemudian kelas 8. Di angka 1 sampai 10 itu menurut Pak Jaya sudah di angka berapa? Kemudian harapannya di level berapa lah untuk di kelas 9 ini? Kalau harapan saya dari angka 1 sampai 10 pada saat ini saya masih berada di angka 7. Angka 7. Kenapa saya masih di angka 7? Karena pembelajaran yang saya terapkan sama mereka itu tadi tantangannya yang harus saya hadapi yaitu terkait jaringan. Nah, ketika jaringan itu sudah ada, otomatis akan naik level dari 7 bisa ke 8 atau ke 9. Nah, harapan untuk kedepannya sih bisa sampai 10. Kalau dikasih memilih angka 1 sampai 10, harapannya sih di angka 10. Tapi untuk saat ini masih di angka 7. Nah, kan harapannya dari 7 itu di angka 8-9 lah, kalau boleh sampai di 10. Nah, Pak Jaya dalam menargetkan itu strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak Jaya untuk nanti? Untuk naik level ya, Iya. level. Karena saya tadi masih di Masih di angka 7, 7. Ya. Untuk naik level ke 8 atau 9, strategi yang akan saya terapkan dalam pembelajaran nanti yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya memberdayakan siswa yang khususnya di pelajaran informatika yang berada pada level high. Nah, untuk menjadi tutor sebaya dari teman-temannya yang berada di level Kolaborasi siswa lah. Iya. Nah, itu nanti saya akan buat mereka dalam 3 kelompok, saya bagi 3 kelompok. Jadi dalam setiap kelompok itu ada yang pengetahuannya high, ada juga yang middle dan ada yang low. Jadi dikombinasi. Ya, luar biasa Pak Jaya strateginya itu. Yang mudah-mudahan nanti diobservasi apa yang menjadi tujuan Pak Jaya bisa tercapai, kemudian nanti mungkin yang mau dikembangkan itu berjalan dengan baik, karena itu nanti akan dicapai. Dan yang terakhir, strategi tadi itu yang setelah dipersiapkan bisa diaplikasikan nanti dalam kelas. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di tahap observasi, dan kemudian nanti mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa kita jawantahkan nanti dalam bentuk apapun itu. Entah kita akan berbagi praktik dengan orang lain, itu nanti kita sama-sama. Oke, makasih atas waktunya Pak Jaya. Mudah-mudahan sehat-sehat, kita ketemu besok hari Senin di observasi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, baik ya. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa. Ini hari telah
Oke, terima kasih untuk Ketua Kelas sudah memimpin doa pada pembelajaran pada hari ini. Ya, adik-adik sekalian, pada hari ini kita masuk di pembelajaran informatika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital ya, untuk membuat laporan, presentasi serta analisis interpretasi data. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara dampak positif dan dampak negatif. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama topiknya yaitu berpikir komputasional. Ya, ini kan minggu lalu kita sudah bagi kelompok dan sekarang alhamdulillah sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru kasih tugas setiap kelompok. Ya, setiap kelompok Pak Guru kasih tugas. Silakan kalian mengamati video yang akan Pak Guru sayangkan. Di video itu yang Pak Guru harapkan yang pertama, ya, yang pertama harapannya kalian simak videonya, ya, kalian simak videonya. Terus hal yang positif apa yang kalian dapatkan dari video itu, ya. Terus yang berikut, apa yang kalian dapatkan dalam video? Materi apa? Oke, sekarang simak videonya berdasarkan kelompoknya. Nanti ketika sesi menyimak video sudah selesai, setiap kelompok presentasikan minimal 3 menit presentasi. Untuk tanggapan 2 menit, jadi setiap kelompok 5 menit. Oke, silakan disimak videonya. Topik-topiknya saja, hal-hal pentingnya saja. Bisa dilakukan tanpa Google dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mencatat berdasarkan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa melakukannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Oke. Sebelum tentu, contoh-contoh tadi yang menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Pasti banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan yang baru. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi kehidupan dan tantangan. Kita perlu kecakapan memanfaatkan dunia digital. Hal positif apa yang kalian dapatkan atau pelajaran apa yang kalian dapatkan dari menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini? Menghadapi masalah kompleks di masa sekolah, masuk. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, dasar dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, bagi tugas yang terbawa di dalam penjelasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kita bisa menunjukkan informasi. Oke, ini tugas kelompok yang menyimak bersama. Keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibincang. Misalnya, kamu tidak melipat dan melipat jemuran di rumah. Maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, maupun adik, dan bersama seperti spray,
kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Oke, ini contoh soal computational thinking. Lalu hotel dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ikut mengatur koper-koper terdepan hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, nomor kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Berdasarkan dari video yang kalian sudah lihat, ya, otomatis kalian sudah menyimak videonya. Sudah semua? Sudah menyimak kok? Oke, sekarang perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan hasil simakan video yang kalian sudah tulis. Oke, diawali dari kelompoknya Ardi. Yang kalian sudah amati dari video tadi apa? Yang kalian sudah dapatkan dari video tadi itu pelajaran tentang apa? Oke, nanti dapat giliran kelompoknya Lima, kelompoknya Arif akan dapat giliran masing-masing kelompok. Oke, ayo kelompoknya Ardi. Oke, Claudia silakan dibaca. Oke, kelompok lain perhatikan kelompoknya Agi. Berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, itu hasil dari pengamatan kelompok 1 bahwa berpikir komputasional itu ada dekomposisi, algoritma, apalagi pengenalan pola, terus algoritma. Oke, good. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2, kelompoknya Limran. Saya akan menjelaskannya dibilang oleh kelompok Ardi. Dekomposisi adalah membagi masalah menjadi kecil, sedangkan abstraksi fokus dan mendengarkan informasi. Algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian. Oke, untuk penyimak hasil dari kelompok 2 kelompoknya Limran bahwa pembelajaran berpikir komputasional yang pertama dekomposisi yang artinya Membagi masalah menjadi kecil. oke, membagi masalah menjadi kecil. Yang awalnya kalian mendapatkan masalah yang begitu besar, itu kalian dapat gunakan metode dekomposisi, itu kalian dapat pilah-pilah menjadi bagian yang kecil. Selanjutnya abstraksi, di mana abstraksi adalah Fokus dan mendengarkan informasi. oke, fokus dan mendengarkan informasi. Di mana ketika kalian akan memecahkan masalah, kalian dengar dulu informasi dari berbagai sumber. Setelah kalian dapatkan informasi yang akurat, nah selanjutnya dilanjutkan ke tahap Algoritma. oke, algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Bagus sekali di kelompok 2. Beri apa dulu di kelompok 2. Oke, kelompok 3, kelompok terakhir, silakan dibaca. Ayo, Arif.
Oke, ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir komputasional, dekomposisi masalah bagian kecil dari pola. Oke, lanjut. Pengenalan pola, abstraksi, fokus pada informasi yang penting saja. Oke, good. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, baik, adik-adik sekalian. Kalian sudah menyimak video pembelajaran terkait tentang berpikir pagi hari ini. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif. Nah, sekarang Pak Guru meminta dari kalian untuk memberikan satu refleksi dari hasil belajar kita pada pagi hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, satu orang perwakilan. Senang. Ayo. Angkat tangan, siapa yang memberikan refleksi? Ada perwakilan? Sebelum kita istirahat. Hari-hari. Ayo, siapa yang mau memberikan refleksinya? Oke, Limran. Beri apa dulu untuk Limran? Oke, ayo. Saya sangat senang belajar informatika, dan itu saya bisa mengetahui tentang dekomposisi, abstraksi, dan algoritma. Oke, itu refleksi dari teman kita, Limran, bahwa dia pada hari ini merasa senang belajar informatika karena dia mendapatkan ilmu terkait tentang dekomposisi, pengolahan, dan algoritma. Terima kasih, Limran. Silakan duduk kembali. Oke, baik adik-adik sekalian. Setelah teman kalian melakukan refleksi pada pagi hari ini, maka berakhir pula lah pembelajaran kita di pagi hari ini. Tapi sebelum kita meninggalkan ruang kelas ini, Pak Guru mau cek kehadiran dulu untuk kelas 9. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Oke, semua hadir ya? Oke, bagus. Berarti semua hadir untuk kelas 9. Oke, baik, adik-adik sekalian. Dengan berakhirnya merefleksikan pembelajaran kita di pagi hari ini, maka berakhir pula pertemuan kita di pagi hari ini, dan insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan di pembelajaran yang sama, tapi dengan topik yang berbeda. Oke, sebelum meninggalkan ruang kelas, kami berharap siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Tadi kan doa sebelum belajar, sekarang doa setelah belajar. Oke, siapa yang mau bersedia? Habis itu kita istirahat. Ayo. Siapa yang bersedia? Oke, Andi, silakan. Teman-teman sebelum kita keluar adalah keluar saya kamar mulai berdoa saja. Oke, terima kasih sudah membacakan doa telah selesai belajar. Untuk adik-adik sekalian, silahkan kalian istirahat dan manfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Kita nanti sudah bergantian bel dan silahkan masuk ke dalam kelas. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Pak Guru saya cukup, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.